Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang himpunan, ya. Tentunya di channel Ilmu Matematika. Oke, kita mulai dari teorinya bahwa himpunan yaitu himpunan nol dan himpunan kosong. Kalau dikatakan himpunan nol adalah himpunan yang anggotanya adalah angka nol saja. Sedangkan kalau dikatakan himpunan kosong itu adalah itu misalnya ini nol, ya, himpunan nol. Jadi banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 1. Sedangkan kalau himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dapat disimbolkan dengan banyak anggotanya itu adalah nol, ya. Sebagai contohnya himpunan ikan yang termasuk mamalia. Nah, itu jadi nggak ada jenis ikan yang termasuk mamalia, maka anggotanya nol. Dapat disimbolkan sebagai himpunan kosong seperti ini. Kemudian himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Jadi kalau kita buat misalnya simbolkan A itu adalah subset B, himpunan bagian. Nah, sebagai contohnya jika A sama dengan ABC dan B adalah ABCDEF, maka dapat kita katakan bahwa himpunan A itu adalah himpunan bagian dari B karena semua anggota dari himpunan A ada pada himpunan B. Kemudian kita lanjut lagi, himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika ada anggota himpunan A merupakan bukan anggota dari himpunan B. Sebagai contohnya misalnya kalau A itu dapat dituliskan sebagai ini, jadi A bukan anggota himpunan B. Sebagai contohnya kalau misalnya A itu adalah himpunan dengan anggota A, B, C, 1, 2, sedangkan B adalah A, B, C, D, E, F, maka A bukan anggota himpunan dari B karena ada anggota A yaitu 1 dan 2 bukan anggota dari himpunan B. Kemudian himpunan kuasa adalah kumpulan semua himpunan bagian dari sebuah himpunan. Sebagai catatan adalah bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan tersebut. Oke. Sebagai contohnya adalah kalau himpunannya adalah himpunan A yang anggotanya A, B, C, maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong A, B, C, D, AB, AC, BC, dan ABC. Maka dikatakan himpunan kuasa itu adalah himpunan dari semua himpunan bagian dari A ini. Nah, kemudian banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dapat dicari dengan NA sama dengan 2 pangkat M. Dengan M itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Sebagai contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A yang anggotanya A, B, C, D. Jadi ada NA-nya atau M-nya sama dengan 4. Berarti NA-nya sama dengan 2 pangkat M. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian hubungan antara himpunan. Ada disebut saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika tidak memuat anggota yang sama. Seperti ini misalnya himpunan A dan himpunan B tidak ada anggotanya yang sama. Maka dikatakan bahwa kedua himpunan ini adalah saling lepas. Kemudian himpunan tidak saling lepas itu berarti ada anggotanya yang sama. Misalnya kalau himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, ABC. Yang sama itu adalah 1, 2. Maka dikatakan kedua himpunan ini adalah tidak saling lepas. Kemudian himpunan yang sama. Dua himpunan dikatakan sama jika memuat semua anggota yang sama.
Sebagai contohnya misalnya himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Maka dikatakan kedua himpunan ini adalah himpunan yang sama. Kemudian himpunan ekivalen. Dua himpunan dikatakan sama jika memiliki jumlah anggotanya sama. Jadi kalau himpunan sama tadi sudah pasti ekivalen. Tetapi bukan hanya itu, saya contohkan misalnya himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B K, L, M, N. Ya, anggotanya sama, banyaknya yaitu 4. Maka dikatakan kedua himpunan itu adalah ekivalen. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi himpunan. Nah, gabungan dua himpunan A gabung B adalah X sedemikian hingga X anggota dari A atau X anggota dari B. Himpunan gabungan seluruh anggota jika ada yang sama ditulis sekali ya. Nah, misalnya yang ini ya. Kalau A gabung B ini 1, 2, 3, 4 A, B, C. Kebetulan tidak ada anggotanya yang sama. Kemudian kalau A iris B adalah X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Anggota-anggota yang sama dimiliki himpunan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan irisan. Sebagai contohnya kalau A 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2 A, B, C, maka A iris B sama dengan 1, 2. Ya, itu dia, jelas pada anggotanya. Kemudian penjumlahan A tambah B adalah X sedemikian hingga X adalah anggota A atau X anggota B, tetapi X bukan anggota keduanya. Sebagai contohnya kalau saya ambil itu kalau A tambah B itu berarti anggotanya adalah 3, 4 A, B, C. Jadi yang sama itu tidak diikutkan. Kemudian kalau A kurang B adalah X anggota A dan X bukan anggota B. Itu berarti anggota A yang tidak dimiliki B. Sebagai contohnya misalnya, kalau A kurang B berarti adalah anggota A yang tidak ada pada B. Berarti itu adalah 3, 4. Selanjutnya B kurang A berarti adalah anggota X. X adalah anggota B dan X bukan anggota A. Nah, sebagai contohnya, kalau A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, A, B, C, maka B kurang A, anggota B yang tidak ada pada A, berarti adalah A, B, C. Kemudian sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama adalah sifat komplement. Ada banyak seperti ini dia. Kalau A gabung B, komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Sedangkan A iris B komplement sama dengan A komplement digabung B komplement. Kalau A komplement dikomplementkan, maka dia kembali ke A. Itu sifat komplement. Berikutnya sifat identitas, yaitu A digabung himpunan kosong sama dengan A. Sedangkan A digabung diiris himpunan kosong adalah himpunan kosong. Sedangkan A komplement dikomplement hasilnya sama dengan A. Kemudian sifat independen. Kalau A gabung A itu sama dengan A. Dan A iris B, A iris A sama dengan A. Kemudian sifat komutatif. A gabung B sama dengan B gabung A. Sedangkan A iris B sama dengan B iris A. Kemudian sifat asosiatif. Kalau A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Atau A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Itu sifat asosiatif. Ada catatan khusus tentang himpunan ini adalah bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Yang kedua, kalau A subset B, maka A iris AB sama dengan A. Kemudian jika A subset B, maka A gabung B sama dengan B. Sedangkan jika A subset B, maka A kurang B itu sama dengan himpunan kosong.
Nah, jika A iris B sama dengan himpunan kosong, maka A kurang B sama dengan A. Kemudian kalau NA digabung B sama dengan NA tambah NB kurang NA iris B. Kemudian yang berikutnya kalau ada 3 himpunan NA gabung B gabung C, berarti NA tambah NB tambah NC kurang NA iris B kurang NA iris C kurang NB iris C tambah NA iris B iris C A iris B iris C. Nah, jadi ini rumus-rumus yang bisa kita pakai. Kemudian kita lihat soal latihannya. Misalnya pernyataan di bawah ini merupakan himpunan kosong, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tentunya itu tidak ada. Ya. Kemudian segi 4 mempunyai 5 sudut. Kemudian kubus mempunyai 2 sisi. Huruf ke-26 adalah abjad Latin. Nah, jadi kalau kita lihat berarti itu adalah jawabnya Z. Berarti jawabnya D. Kemudian perhatikan pernyataan berikut. Himpunan A, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari 0. Himpunan 0. Yang mana yang benar? Jadi kalau kita lihat ini adalah benar. 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4. Betul ya? Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan kosong. Kemudian Z adalah himpunan bagian. Jadi manakah pernyataan yang benar? Berarti jawabnya adalah Z adalah himpunan bagian dari X, Y, Z. Ya, elemen bukan himpunan bagian. Karena ini bukan himpunan. Ya. Yang benar itu adalah Z elemen dari X, Y, Z. Nah, itu berarti jawabnya adalah B. Yang benar. Oke. Kemudian diketahui A semua faktor dari 4. Banyaknya himpunan bagian dari A. Jadi kita lihatlah faktor-faktor dari 4 itu adalah 1, 2, 4. Berarti banyaknya anggotanya itu, banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 8. Jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi A adalah X sedemikian X dari 1 sampai 5 dan X bilangan asli. Banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota adalah. Jadi kita ke daftar aja dulu, berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyaknya himpunan bagian bisa kita daftar seperti ini yang anggotanya 3. Berarti kalau kita lihat dengan cara yang mudah, bisa kita pakai dengan setengah N kali N kurang 1. Berarti kita dapatkan ada 10. Jadi kalau kita hitung ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi himpunan kuasa dari E, A, B. Jadi himpunan kuasa itu tadi termasuk di dalamnya adalah himpunan kosong. Berarti bukan A, C jawabnya. Ini himpunan bagiannya. Jadi yang termasuk di sini berarti itu adalah ini D. Kemudian kita lihat diketahui A12C, B135, ABC, C, B, ABC. Di antara ketiga himpunan tersebut yang merupakan himpunan yang ekivalen. Nah, kita tahu bahwa katanya ekivalen tadi banyaknya anggotanya sama. Berarti ini kita lihat anggotanya semuanya sama. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi X sedemikian hingga X dari 1 sampai 10. X bilangan ganjil. Sedangkan Q adalah faktor dari 6. P iris Q yang ditanya. Jadi kita daftar aja anggotanya supaya jelas ya. Anggota P adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan Q 1, 2, 3, 6. Maka P iris Q sama dengan 1 dan 2 dan 3. Berarti jawabnya A. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.